Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini setelah sekian lama kita tidak bersua, kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali bisa melanjutkan pelajaran tauhid dari kitab Qawaidul Arba. Qawaidul Arba. Jadi 4 kaidah dalam memahami tauhid. Jadi kalau insya Allah kalau orang paham 4 kaidah ini akan ngerti bagaimana tauhid yang benar. Sejatinya sebuah tauhid itu bagaimana kita akan ngerti. Kita sekarang sudah masuk kaidah yang ketiga. Kaidah yang pertama masih ingat ya? Kaidah yang pertama, kedua, nah sekarang udah ketiga nih. Kaidah pertama, penulis menjelaskan bahwasannya kemarin penulis menjelaskan tentang kondisi orang-orang kafir. Kondisi orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Ternyata mereka mentauhidkan dari sisi apa? Rububiyah. Ternyata orang-orang kafir di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengakui tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta, menghidupkan, yang mematikan, memberi rezeki, itu hanya Allah. Tapi nyatanya apa? Mereka belum dikatakan apa? Muslim. Karena masih menjadikan ibadah kepada selain Allah. Sekalipun pengakuan terhadap tauhid rububiyah, namun kalau dia menjadikan ibadah kepada selain Allah, berhala, pohon, batu, Lata, Uzza, maka belum dikatakan orang muslim, belum menjadikan mereka muslim, dan tetap diperangi oleh Nabi SAW sampai mereka menjadikan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Jangan salah, kita menganggap tauhid itu hanya rububiyah saja. Tidak. Ternyata segala bentuk ibadah pun harus ditujukan hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Kita merujuk dikit ya. Yang kedua, ternyata alasan orang-orang musyrik ketika mereka menyembah berhala, pohon, atau orang-orang soleh, atau malaikat, atau yang lainnya, mereka alasannya apa? Kami enggak menyembah kepada mereka, enggak. Kami enggak menyembah mereka, tapi kami menjadikan sesembahan-sesembahan tersebut apa? Perantara agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Wasilah bahasanya ya. Takarrub, wasilah. Enggak usah menyembah mereka kok. Kami pergi ke kuburan para wali, orang soleh itu enggak usah menyembah mereka. Itu mereka siapa? Mereka bukan Tuhan kok. Saya tahu mereka bukan Tuhan, gitu kan? Kami hanya meminta kepada mereka agar apa? Mereka mendekatkan kami kepada Allah. Karena mereka orang saleh, dekat kepada Allah, menyampaikan hajat kami kepada Allah. Alasan mereka. Alasan yang kedua, karena mereka nanti orang-orang saleh tadi bisa memberi syafaat di hadapan Allah, agar mereka memberikan syafaat kami di hadapan Allah. Kita minta syafaat kepada mereka. Itulah alasan mereka. Sudah dijelaskan ya. Allah bantah dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga.
Sama alasannya dengan orang-orang musyrik zaman dulu. Kami nggak menyembah patung, kami nggak menyembah berhala. Sama dengan orang-orang Nasrani, persis ya. Kami nggak menyembah Yesus, patung enggak. Ini hanya perantara saja. Iya kan? Nanti gitu dong, sama dong. Ini perantara saja untuk mendekatkan kami kepada Allah, kan? Tuhan Bapa, kan? Hanya untuk mendekatkan kami kepada Tuhan Bapa. Ini hanya perantara. Gitu. Sama nanti seperti orang-orang Nasrani. Apa bedanya? Kalau seperti itu. Coba bedanya apa? Medianya kan ya. Kalau ini pakai berhala Yesus, kalau ini pakai kuburan, ini pakai pohon, ya enggak? Ini pakai apa lagi? Batu mungkin barangkali. Macam-macam. Gitu kan. Itu alasan mereka yang mendasar di situ. Jadi kami enggak menyembah mereka, enggak, tapi kami itu hanya minta perantara agar mereka mendekatkan kami kepada Allah, karena mereka orang soleh. Atau yang kedua tadi apa? Agar mereka memberikan syafaat. Itu. Jadi kalau kita paham ini ya, insya Allah kita akan menghindari perbuatan syirik. Nah, kalau syubhat yang sampai sekarang saat ini mereka lakukan kesyirikan, ya ini paling. Mereka apa tadi yang pertama, mereka meyakini tahu itu dia, yang penting kita mengakui Allah itu Tuhan, selesai, ya kan? Adapun mau nyembah apa terserah. Nah, mereka segitu kan? Yang penting kita mengakui Allah itu Tuhan kok. Sesembahan udah, itu kan? Mau bagaimanapun bebas. Ini loh jadi masalah. Terus orang yang menyembah kepada selain Allah dikatakan, oh enggak, mereka itu hanya sekedar minta perantara saja. Mereka hanya sekedar minta syafaat kok. Mereka enggak nyembah itu. Nah, gitu kan? Nah, ini syubhatnya. Nah, sekarang kita melihat ini, kaidah yang ketiga. Bagus banget. Kata penulis, al-qaidatus salisah, kaidah yang ketiga. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah-tengah manusia yang mereka bermacam-macam sesembahan mereka, ibadah mereka. Kita lihat, minhum man ya'budul malaika, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Tuh. Wa minhum man ya'budul anbiya awas sholihin, di antara mereka yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh, kuburan nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar, dan di antara mereka ada yang menyembah asjar, pepohonan. Ya, orang-orang India itu kan, pohon disembah, katanya filosofinya apa? Pohon ini memberikan banyak manfaat, ya, sejuk, rindang, indah, alam, jadikan alam itu indah. Mereka sembah. Itu filosofi mereka. Wal ahjar, karena ada yang bebatuan, hajar itu batu. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan, bahkan bintang. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memerangi mereka dan tidak membedakan antara sesembahan mereka. Paham maksud kaidah ini? Jadi inti dari kaidah ini adalah, ya, maksud dari kaidah ini adalah menjelaskan bahwa inti dari kesyirikan orang-orang musyrik di zaman dulu bukan karena kalau yang disembah ini punya kedudukan, punya ibaratnya tokoh, atau punya pamor yang besar maka boleh, enggak. Jadi Nabi enggak membedakan apapun ibadah yang diberikan kepada selain Allah, sekalipun minta kepada malaikat, karena yang makhluk yang mulia ya, ataupun bahkan Nabi atau orang-orang soleh, sekalipun itu tidak diterima. Itulah namanya kesyirikan. Ya, begitu ya. Jadi poros, ya, kekufuran orang-orang musyrik itu apa? Ketika mereka menjadikan ibadah kepada selain Allah tanpa memandang kedudukan yang disembah. Ya, tanpa memandang kedudukan yang disembah. Apapun bentuk ibadah jika diberikan kepada selain Allah, sekalipun makhluk yang mulia, malaikat, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad, ya, itu nggak boleh. Apalagi levelnya di bawah para nabi
nabi, orang soleh, apalagi batu, ya kan? Matahari, makhluk. Ya. Jadi inti masalahnya bukan karena kedudukan yang disembah, bukan. Tapi apa? Ibadah jika diberikan kepada selain Allah, sekalipun kedudukannya tinggi makhluk tersebut, itulah perbuatan syirik. Paham maksudnya? Nah ini. Kalau kan kebanyakan begini alasannya, tapi kan ini orang soleh, mereka orang mulia, kan itu ya. Tapi kan ini wali, kan itu ya. Dia sakti, dia mulia di sisi Allah. Masa kita nggak boleh minta kepada dia? Ini masalahnya di sini. Ingat, orang-orang musyrik dulu juga ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi, tapi tetap diperangi sama Rasul SAW. Artinya Nabi tidak memandang kedudukan sesembahan tersebut, enggak. Kalau ibadah, intinya kalau ibadah diberikan kepada selain Allah, itulah perbuatan syirik. Udah itu aja. Nabi gak membedakan kedudukan, mau kedudukannya sekelas, selevel malaikat yang kamu sembah tadi ya, atau selevel apa? Soalnya dia mungkin tadi orang yang sakti kayak apapun ya, tidak bisa membenarkan ibadah kepada selain Allah, tidak bisa disembah, tidak punya hak sama sekali untuk disembah. Paham ya? Artinya sekarang ya. Nah, kita baca nih dalilnya. Wa dalilu qaulu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Allah berfirman, wa qatiluhum, perangilah mereka. Tuh lihat. Perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Fitnah apa? Syirik. Fitnah terbesar itu syirik. Karena fitnah dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab beda ya. Kalau fitnah bahasa Indonesia kan gimana? Nuduh orang gitu ya. Fitnah kamu, nuduh. Saya begini, berarti kamu bikin fitnah. Nah itu bahasa Indonesia seperti itu. Tapi fitnah bahasa Arab itu beda. Artinya bisa syirik, bisa ujian, musibah. Itu fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Agar agama itu semuanya milik Allah. Jadi perangi orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Agar benar-benar apa? Agama ini hanya milik Allah, diberikan hanya kepada Allah. Itu tujuan Nabi diutus. Ya, memerangi segala bentuk kesyirikan agar semua makhluk, semua hamba ini menjadikan agama hanya untuk Allah saja. Wa dalilu syamsi wal qamar, dan dalil ada sebaik di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Ini kalau nggak percaya dalilnya. Qaulu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan malam dan siang yang silih berganti. Ya, sebenarnya orang berpikir ya, otaknya sedikit diperfikirnya. Adanya malam dan siang. Ini sudah menjadi bukti adanya tauhid, adanya Tuhan. Adanya Dat, ya, Rob yang mengatur alam ini, diputar malam dan siang. Itu saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian wan nahar wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan. Siapa yang ngatur itu? Kalau matahari terbit di pagi hari, bulan di malam hari, itu yang ngatur siapa? Dan mereka nggak mungkin apa saling bertemu, nggak tabrakan, ya kan? Ada apa namanya waktu mereka terbit masing-masing, jatahnya masing-masing. Kamu matahari siang, itu siapa yang ngatur? Kamu bulan malam, jatah kamu malam terbitnya, kan gitu. Itu ada yang ngatur lah, jangan salah. Coba kita pikirkan seperti itu aja, nggak usah jauh-jauh. Menunjukkan adanya Tuhan yang mengatur, Allah yang mengatur alam semesta. Iya. La tasjudu, maka kata Allah, jangan kalian sembah lisyams, matahari. Wala lil qamar, jangan juga sembah bulan. Tuh, karena mereka tuh makhluk ciptaan Allah. Aku yang mengatur mereka, kata Allah. Mereka itu diatur sama yang zat yang mengatur, itu Allah. Wasjudu, namun sembahlah, sujudlah lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun.
sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Ya, jika kalian benar-benar orang yang beribadah kepada Allah. Nah itu. Jadi di sini Allah mengajak kita berpikir. Malam siang, matahari bulan, itu ciptaan aku kata Allah, ciptaanku. Maka kalian jangan menyembah itu makhluk-makhluk tadi, malam siang atau matahari bulan. Sembahlah yang menciptakan mereka, yaitu matahari dan bulan. Sembah penciptanya, jangan sembah makhluknya. Ya, diajak berpikir logis kan? Jika kalian benar-benar beribadah kepadaku. Sekarang ciptaan dengan sang pencipta hebatan mana? Pencipta dong. Makanya otak dipakai sedikit itu. Ini kan kita mau memahami Al-Quran saja, cerdas lah. Kita diajak berpikir cerdas loh Al-Quran itu. Bayangkan. Lewang makhluk kok disembah? Ngapain? Sembah aja ciptaannya sekalian, kan gitu kan? Yang hebat siapa? Antara makhluk dengan ciptaannya. Pencipta dengan makhluk dengan ciptaannya. Ya penciptanya, bukan ciptaannya. Ya, gitu ya. Tukang kayu dengan hasil karya kusennya. Bagusan mana? Hebatan mana? Tukangnya. Iya, tukangnya pintar bikin kayu, bukan kita sembah apa namanya? Kusennya atau apa namanya? Kayunya atau mungkin bentuk jendelanya gitu ya. Ya itu, cerdas dong kan. Ini loh Al-Qur'an menjelas seperti itu. Memang ada kan orang Majusi nyembah matahari kan? Orang Majusi itu nyembahnya matahari. Ya filosofi mereka apa? Biasanya begini. Itu karena matahari itu makhluk yang apa? Banyak memberikan jasa, manfaat kepada seluruh alam semesta, menyinari gitu ya. Bahkan banyak yang mendapatkan manfaat dari matahari, tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan, ya seluruh makhluk lah. Maka yang hebat seperti itu berarti dia tuh Tuhan, kata dia kita disembah. Allah menjelaskan jangan sembah mataharinya. Kamu katakan matahari hebat ya, berarti lebih hebat lagi apa? Penciptanya dong. Ngapain disembah bulannya kan gitu, atau mataharinya? Ngerti ya? Itu sedikit lah dipakai otaknya gitu lah. Kalau pengen ini menjadi orang yang benar gitu. Ini Quran, masya Allah ya. Terus wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala, dan dalil di antara mereka yang menyembah malaikat. Tuh, ada nyembah malaikat. Ternyata malaikat nanti itu apa? Di hari kiamat mereka dipanggil sama Allah. Wahai malaikat, apakah kamu yang nyuruh mereka itu suruh nyembah kamu? Panggil lagi. Malaikat berlepas diri. Qalu subhanak. Ya, maha suci engkau ya Allah. Saya nggak pernah nyuruh mereka menyembahku. Anta waliyuna min dunihim. Engkau pelindung kami ya Allah. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan yang mereka sembah itu jin, bukan kami ya Allah. Kami nggak pernah nyuruh ya Allah. Kami itu zat satu-satunya yang sesembahan. Kami nggak pernah nyuruh mereka nyembah saya. Malaikat berlepas diri. Dan ini dalilnya bahwa saya di antara mereka yang menyembah malaikat. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan dia Muhammad tidak pernah memerintahkan kamu untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi sesembah. Dilarang sama nabi. Ya, ini dua dalil lah. Nanti saya bawakan dalil lagi. Saya bacakan dulu ya syarahnya. Kita pelan-pelan aja insya Allah. Kita lanjut mungkin. Kata beliau di sini Syekh Dr. Haisam mengatakan, hadhil qaidah dalilun wadihun wa jaliyun fi raddi ala man yaqul. Kaidah yang ketiga ini adalah dalil yang sangat wadih, jelas, wa jaliyun yang gamblang dalam membantah ala man yaqul, bagi orang yang mengatakan inna syirka yakunu faqat fi ibadatil asnam. Nah ini. Jadi kaidah yang ketiga ini sebagai bantahan yang sangat gamblang, yang sangat jelas, bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasanya yang namanya syirik itu hanya menyembah berhala. Ada kan kayak gitu? Loh, syirik itu kan menyembah berhala saja. Kan kalau saya minta sama wali enggak syirik kan gitu kan. Saya pakai jimat enggak dong. Yang namanya syirik itu yang menyembah berhala itu baru syirik. Kayak orang-orang yang Nasrani katanya gitu kan, nyembah patung Isa gitu kan. Atau orang-orang Buddha gitu kan ya. Itu baru syirik dong. Kalau saya kan enggak, saya masih bisa minta wali ini hanya sekedar ya kita berdoa agar minta wasilah
Tadi apa, minta tawassul ya kan? Itu doang, minta syafaat kepada mereka. Tapi kami meyakini Allah yang memberikan kami pertolongan, Allah yang mengabulkan semuanya. Nah itu alasan mereka. Tapi ini sebagai bukti bantahan bahwa yang namanya syirik itu tidak sebatas menyembah berhala saja. Ya, jangan dikira ya, karena sebagian orang Muslim berpikir seperti itu. Syirik itu kan menyembah patung, itu baru syirik. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau yang lain enggak apa-apa gitu kan ya. Nah ini nih yang harus diluruskan. Fal adillatu syar'iyyah, dan dalil-dalil syar'i. Ja'at bi khususil asnam. Dalil-dalil syar'i, dalil-dalil Al-Qur'an datang dengan mengkhususkan berhala. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Tidak hanya berhala ternyata, yang lainnya pun. Minal ma'budat, dari sesembahan-sesembahan al-batilah, yang batil. Fi tilkal haqabati minaz zaman, di zaman itu ya. Pada waktu di zaman itu. Itu di zaman itu saja banyak sesembahan dari selain Allah, tidak hanya berhala. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yumayyiz, tidak membedakan ya, bainaha, di antara sesembahan tersebut, bal a'addaha jami'aha, bahkan Rasulullah SAW menghitungnya, menyamakannya, menganggapnya minat tawaghit, dari tauhid itu semua dari selain Allah. Jadi nggak hanya sebatas berhala ya, menyembah malaikat, bahkan Nabi Muhammad disembah nggak boleh, ya kan? Jangan mentang-mentang kemudian menganggap mulia, iya Nabi mulia, tapi dia bukan Tuhan, nggak boleh disembah, paham ya? Apalagi levelnya di bawah Nabi, hanya mungkin orang soleh atau hanya wali, ya jauh. Makanya hikmah kenapa kuburan Nabi itu, Nabi dikuburkan di kamarnya Aisyah, kamarnya sendiri. Apa? Di antara hikmahnya para ulama kan, agar tidak dijadikan apa? Berhala yang disembah kuburannya, dijaga oleh Allah. Itu dari hikmah. Coba kalau dikubur di luar, waduh, ngeri ya. Dibangun dikubur di luar bisa dijadikan apa? Dibangun besar jadi kayak masjid gitu ya, nanti disembah itu. Maka dengan hikmah Allah di situ untuk mengagungkan tauhid, Nabi itu dikuburkan di rumah sendiri, di kamarnya sendiri. Bayangkan, disembunyikan gitu loh, biar orang-orang nggak pada menjadikan apa? Sesembahan, kuburan yang disembahkan. Nah tapi fenomena sekarang kita melihat sendiri. Ya, fenomena sekarang kuburan wali itu masya Allah megahnya. Kalau malam dikasih lampu-lampu itu pelita-pelita itu, sudah kayak pasar. Sebelum masuk itu udah ruko-ruko semua itu. Jadi apa, lahan bisnis ya. Akan terkadang gini tuh, juru kuncinya itu kalau tidak ngasih infak antum bisa kualat gitu kan. Kalau mau minta doa di situ ya, nanti kan juru kunci nawarin tuh, kamu minta doa apa? Jodoh, cari jodoh, rezeki lancar ya kan, atau mungkin dimudahkan segala urusan, berkah anak istri, ada tarifnya. Kalau ini tarifnya sekian, nanti saya doakan wali ini. Jadi yang ngerasa udah dekat di situ kan, juru kunci kan hadirnya di situ semua, kehidupannya setiap hari di situ. Ngerasa udah dekat dengan si wali yang sudah meninggal itu, nah, saya minta kan insya Allah mustajab tadi kan. Tapi ada tarifnya ya kan, bagian untuk juru kuncinya ini. Ya ini yang berat seperti itu. Nah, jadikan bisnis pokoknya intinya. Maka Islam itu enggak seperti itu. Oke lah, sekalipun itu lain bisnis, tapi ingat ya, bukan masalah itunya. Masalah apa tadi? Mengagungkan hak Allah di muka bumi. Faqatalahum duna istisna'in liyakuna ad-dinu kulluhu khalisan lillah. Maka Nabi memerangi mereka tanpa mengecualikan. Ya, apa tujuannya? Agar agama itu semuanya murni hanya untuk Allah. Itu tujuan tauhid. Ya. Jadi jelas ya gamblang dalam kaidah yang ketiga ini bahwa inti permasalahan
ya, akan kekufuran orang-orang musyrik di zaman dulu, ya, mereka bukan dipandang dari apa? Tanpa memandang apa? Kedudukan dari yang disembah. Ya. Kekufuran orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah kepada selain Allah itu tidak memandang, ya, tidak memandang apa? Kedudukan akan sesembahan mereka. Apapun ibadah jika diberikan kepada selain Allah, sekalipun level sesembahan tersebut sudah level yang sangat tinggi, sekelas malaikat atau nabi atau rasul, maka itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan yang dilarang, haram dalam agama Islam. Mungkin demikian ya, sedikit aja yang bisa kita sampaikan. Nanti besok kita lanjut dalil yang terkait dengan apa? Bahwa di zaman Nabi itu ternyata banyak sesembahan bermacam-macam sesembahan mereka. Tapi Nabi tidak membedakan. Oh, kalau sembahannya malaikat boleh, enggak kayak gitu. Semua diperangi, semuanya enggak boleh. Berarti kalau nyembahnya orang soleh, Nabi boleh enggak kayak gitu? Nabi tetap semuanya diratakan, diperangi. Sampai mereka menjadikan ibadahnya kepada Allah saja. Ya. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.